Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak kata yang paling utama yang wajib kita ucapkan kecuali rasa syukur kita atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada Allah Subhanahu kepada kita semua. Nikmat yang alhamdulillah di pagi ini Allah masih memberikan kita dengan iman dan Islam, memberikan kita kenikmatan iman dan Islam itu tentu yang paling agung harus kita syukuri. Nikmat sehat dan walafiat juga alhamdulillah menjadi pelengkap kebersamaan kita di pagi ini dalam kajian majelis ilmu yang alhamdulillah berkat iman dan Islam kita selalu hadir istiqamah dalam uh, kajian-kajian bersama para guru kita di Majelis Keluarga Indonesia. Dan di hari Jumat ini, Sayyidul Ayyam sebagaimana biasa, kita selalu dibersamai oleh guru kita, Tuan Guru Supar Fajar, yang kembali mengkaji satu kitab penting yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim uh, Al-Zawziyah rahimahullah ta'ala, yang buku ini menjadi satu pelengkap tentu, tidak hanya pelengkap perpustakaan kita, tapi sungguh buku ini wajib dibaca untuk kita semua, menjadi bagian bagaimana kita mengobati diri kita, karena tentu penyakit hati yang paling utama yang setiap orang akan ditimpa oleh berbagai macam gangguan dari bangsa jin dan juga tentu keburukan dari jiwa kita. Karena inilah maka buku ini menjadi solusi yang tentu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadikan kita makin paham tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sudah memberikan banyak panduan untuk kita semua. Salah satunya bagaimana cara mengobati jiwa kita. Dan alhamdulillah di pagi ini menjadi sebuah kelanjutan apa yang sudah kita bahas tentang cinta. Karena cinta menjadi sebuah anugerah yang telah Allah berikan untuk kita, dan cinta sebagai sebuah fitrah tentu harus kita jaga sesuai dengan koridor syariat. Dan tema yang paling penting yang alhamdulillah di pagi ini kita bahas tentang cinta terhadap istri ya. Ini bagian yang memang menjadi bab yang dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Dawa tentang cinta yang memang ketika kita kemarin membahas tentang cinta paling agung tentu kepada Allah dan Rasulnya, menjadi cinta yang paling utama karena dalam Al-Quran Karim disebutkan orang beriman itu asyhadu hubbalillah, orang yang paling sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi tentu ada sebuah fitrah yang juga tidak boleh kita abaikan tentang cinta terhadap keluarga, cinta terhadap salah satunya adalah istri yang insya Allah akan dibahas di bagian ini, bagaimana yang sudah diuraikan dalam kitab ini. Uh, Dawa menjadi bagian terakhir ya, sebenarnya sebagian beberapa bab yang dibahas oleh guru kita, salah satunya nih tentang cinta terhadap keluarga dan istri, menjadi bagian bab-bab yang menjadi penutup dalam kajian kitab Ad-Dawa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqomahkan kita untuk memahami ayat-ayat Allah, dan bagian dari yang kita pahami adalah tentang sebuah tema yang Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan bersama kita Tuan Guru Parpada alhamdulillah sudah hadir juga. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberkahi beliau bersama keluarga dan juga memberikan kesehatan yang sempurna untuk beliau, dan juga ini doa untuk kita semua ya, jamaah yang hadir di majelis ilmu ini. Kita saling mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahan dan juga kesehatan untuk kita semua. Baik, alhamdulillah kami persilakan Tuan Guru Span Fajar untuk memulai kajian, dan mari kita siapkan hati kita, jiwa kita untuk menerima hidayah ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
الحمد لله القائل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله. صباح الجمعة صباح مبارك صباح منور, pagi hari di hari Jumat yang Allah berkahi, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Para sahabat MKI alhamdulillah hadir dengan semangat dan terus istiqamah, terus membekali diri dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga upaya, ikhtiar dan usaha kita dalam melaksanakan kebaikan senantiasa Allah catat di atas lembaran-lembaran amal soleh kita yang kelak akan kita baca, kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam dengan penuh rasa rindu dan kecintaan, mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang akan kita bawa menghadap Allah sebagai bukti, sebagai saksi bahwa kita ada ikatan keimanan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan cinta ya bertepuk sebelah tangan, tapi barang siapa yang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mencintainya. Rasul mengatakan, "Ar-rajulu ma'a man ahabba fil jannah." Di akhirat nanti ahli surga akan masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang dia cintai. Mudah-mudahan insya Allah kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk surga bersama beliau. Aminkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, tema pagi hari ini adalah cinta kepada istri. Ya, ini pembahasan turunan pembahasan tentang cinta yang dirinci oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mencintai pasangan kita, suami mencintai istri, istrinya mencintai suami, sebuah anugerah. Dan itulah fitrah manusia. Anugerah yang Allah berikan dan fitrah yang dititipkan oleh Allah pada manusia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang cinta yang diikat oleh ikatan pernikahan antara suami dengan istri, Allah menyebut cinta ini bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ketika Allah menyebut cinta suami terhadap istri, istri terhadap suami yang diikat, yang dibalut oleh ikatan pernikahan, Allah menyebutnya dengan kata-kata ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kata tanda-tanda kekuasaannya, di suatu ayat Allah gandengkan dengan kata tadabbur. Liyadabbaru ayatihi. Maka hendaknya mereka mentadabburi tanda-tanda kekuasaan Allah. Di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita merenungkan, menghayati, mentadabburi salah satu tanda kekuasaan Allah. Apa itu? Pernikahan yang didasari oleh cinta.
Dan ini fitrah, ya. Cinta, kecenderungan manusia terhadap pasangan, terhadap lawan jenis. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam surat Ar-Rum yang sering dibacakan dan kita sering dengar ketika ada acara pernikahan dibacakan oleh qori yang mengawali prosesi pernikahan atau ijab kabul, selalu dibaca ayat ke-21 di dalam surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi." Dan ini ayat yang dicantumkan ya oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam bab ini. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dia Allah yang menciptakan dari diri-diri kalian, dari jenis-jenis kalian, azwaja, pasangan-pasangan untuk kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan. Wa ja'ala bainakum, dan dia Allah menjadikan bainakum, di antara kalian, antara pasangan-pasangan kalian satu sama lain, mawaddatan, mawaddah. Diartikan di sini mawaddah adalah rasa cinta, rasa kasih sayang, warahmah, dan saling mengasihi. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, yaitu Allah jadikan di antara manusia berpasang-pasangan, dan Allah titipkan mawaddah, cinta dan kasih sayang. Ayatihi la ayati, menjadi tanda-tanda. Liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berpikir. Allah menyebutkan di akhir ayat ini, inna fi dzalika, pada yang demikian itu, la ayatin, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, jamaah sekalian Allah muliakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mentadabburi, menghayati dan merenungkan tanda-tanda kekuasaannya. Nah, disinilah kemudian kita dapat memahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan rasa cinta, ya, cinta terhadap pasangan, suami istri, yang dibalut, yang diikat dengan ikatan pernikahan, maka hendaknya kita melihat cinta kita, ya, kasih sayang kita yang dibalut di atas, yang diikat dengan pernikahan ini, sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang penting, tidak dianggap remeh, tidak dianggap sepele. Karena Allah menyebutnya dengan kata ayat. Disinilah kemudian ada orang yang tersesat, ya, ada orang yang gagal dalam menjaga, merawat, dan memelihara cintanya terhadap pasangan, karena dia memandang ikatan pernikahan sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Sehingga cintanya terhadap pasangannya, cinta istri, cinta suami terhadap pasangan, akhirnya kemudian kandas, ya, kandas di tengah jalan. Ibarat
bahtera, dia kemudian tidak sampai berlabuh di dermaga yang dituju. Karena mereka memandang ikatan pernikahan yang dibangun di atas cinta tadi sesuatu hal yang sepele. Sedangkan Allah menyebutnya dengan kata-kata ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan Allah ketika menyebut kata ayat, ada perintah untuk lihat dabbaru, agar kita renungkan, agar kita pikirkan. Ini adalah suatu perkara yang besar. Di jamaah sekalian Allah muliakan, kecintaan kita terhadap pasangan kita hendaknya dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cinta seperti ini tidak pupus di tengah jalan. Karena dibangun di atas ketakwaan kepada Allah. Nah, kecintaan terhadap istri, terhadap pasangan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, mencari ridha Allah. Inilah yang cinta Allah sebutkan dengan kata mawaddah. Ya, mawaddah bukan hub. Tapi kalau ada cinta yang hanya dibangun karena keindahan fisik, motivasi harta, kedudukan, jabatan, maka ini hanya sekedar cinta hub, mencintai karena keindahan yang ada pada pasangan kita. Mencintai karena ada motivasi, kedudukan, harta, dan lain sebagainya. Maka apabila keindahan-keindahan atau motivasi-motivasi serta semangat-semangat yang lain selain karena Allah, selain karena takwa kepada Allah, ini maka kemudian dia akan pupus. Ya, dia akan luntur. Keindahan fisik dia akan luntur. Ketampanan yang ada pada pasangan dia akan hilang. Harta yang dititipkan pada pasangan kita mungkin suatu saat dia akan hilang, dia akan habis. Ya, dia akan sirna. Maka ketika sirna semua itu, maka sirnalah cinta tersebut. Karena bukan dibangun di atas cinta karena Allah. Nah, cinta karena Allah inilah yang Allah sebut katakan mawaddah, cinta dan kasih sayang. Sehingga apapun yang dia lihat pada pasangannya, yang dia lihat adalah kebaikan untuk meraih, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lihat pada pasangannya. Apapun yang dia alami, yang dia hadapi, yang dia temui pada pasangannya. Maka semua itu dia lihat sebagai sarana untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat sesuatu hal yang menyenangkan hatinya, yang hadir, yang lahir dari pasangan yang Allah berikan, maka dia memuji Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kau titipkan sesuatu yang qurratu a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati, hadir lewat pasangan. Apakah itu suami? Apakah itu istri? Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelanggengan keindahan fisik yang ada pada istri, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada sebagian orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Ya, keindahan fisik, dia mampu merawat, dia mampu menjaga. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian pasangan yang kemudian ya, tidak seperti yang pertama tadi. Nah, maka kemudian apabila dia melihat sesuatu hal yang menyenangkan hatinya, ya, yang membuat semakin tumbuh, semakin kuat kecintaan terhadap pasangan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir ataupun yang batin. Keindahan fisik, keindahan akhlak, keindahan pribadi, ya, maka dia bersyukur. Adapun di sisi yang lain, ketika dia melihat ada sesuatu hal
yang membuat dia sedih, membuat dia kecewa. Apakah itu karena akhlak, ya, kepribadian, atau mungkin karena fisik? Karena fisik pasangannya. Maka kemudian dia mampu bersyukur atau dia menguatkan kesabarannya. Dia mampu bersyukur atau dia menguatkan kesabarannya. Dia melihat ada akhlak, ya, yang kurang baik, yang lahir, yang hadir, yang muncul, yang nampak dari pasangannya. Apa yang dia lakukan? Dia kuatkan kesabarannya. Dia kuatkan kesabaran. Kenapa dia mampu sabar? Karena dia bangun cintanya terhadap pasangannya, cinta mawaddah. Cinta yang tumbuh lahir karena cinta kepada Allah. Karena ketakwaan kepada Allah, mengharap pada Allah. Nah, inilah kemudian yang Allah sebut dengan wa min ayati, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama menyebutkan, jadi hendaknya kita mentadaburi, ya, ikatan pernikahan yang Allah sebutkan azwaja, pasangan yang dibangun di atas cinta. Cinta karena Allah, cinta yang dibangun juga semangat, yang fitrahnya cinta karena keindahan fisik, itu fitrah manusia. Maka tadabburi, hayati, renungkan. Karena perjalanan pernikahan seseorang tidak akan pernah luput, tidak akan pernah sepi, tidak akan sunyi dari ujian dan cobaan, halangan, ya, onak dan duri yang akan dilalui dalam perjalanan kehidupan seorang hamba dalam membangun cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pasangan. Tadabburi dia, hayati. Ya. Nah, sahabat sekalian yang Allah muliakan. Kemudian Imam Ibnu Qayyim juga mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika seseorang mencintai pasangannya merupakan sunnatullah. Karena Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 26. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum Allahu 'alimun hakim. Allah hendak menerangkan hukum-hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan yang sebelumnya dilalui oleh para nabi. Dan Allah menerima taubatmu, dan Allah Maha mengetahui lagi, Maha bijaksana. Nah, kata sunanal ladzina min qablikum, jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang sebelum kalian, itu para nabi, yang para nabi diberikan dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta, rasa sayang terhadap pasangannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Ummul Mukminin Khadijatul Kubra, dan bagaimana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan para nabi-nabi terdahulu, mereka menikah, mereka berkeluarga, kecenderungan terhadap perempuan lawan jenis terhadap pasangan adalah fitrah Allah dan sunnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian Allah muliakan. Kemudian sebagai bentuk cinta seseorang terhadap pasangan, ya, bentuk cinta suami terhadap istri dan istri terhadap suami, hendaknya cinta itu dibuktikan, ya, hendaknya dibuktikan melalui pemenuhan hak-hak pasangan kita.
Kalau kita mengaku cinta terhadap istri yang dibangun di atas takwa kepada Allah, ingin meraih ridha Allah, maka sempurnakan hak-hak pasangan kita. Sempurnakan hak istri. Begitu juga sebaliknya, apabila seorang istri mencintai suaminya, ya, cinta yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, mengharap ridha Allah, maka sempurnakanlah hak-hak suami kita. Dan insya Allah kita jeda sejenak. Saya berikan kesempatan ke Ustaz Khalis. Mungkin ngobrol sebentar. Izin saya ke belakang sebentar. Jeda iklan. Silakan Ustaz Khalis. Baik, alhamdulillah, syukurlah jamaah yang Allah, kita sudah sedikit mendapat nutrisi rohani ya di pagi ini tentang bagaimana sebuah cinta yang memang fitrah yang Allah turunkan, yang Allah instal untuk diri kita, mencintai pasangan kita, dan ini menjadi bagian yang penyempurnaan iman kita, karena orang yang beriman tentu adalah disebutkan, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda tentang sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, wa ana khairul ahli, dan kata Rasulullah, dan akulah yang paling baik terhadap keluargaku. Dan sambil menunggu guru kita hadir kembali di majelis ini, informasi penting tentang bagaimana cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah bagaimana syariat kurban yang insya Allah akan dilakukan di bulan tahun ini, dan sebentar lagi kita akan sampai kepada bulan Zulhijjah, sebuah bulan di sana ada hari raya bagi umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha, hari raya Lebaran Haji kata orang-orang ya, karena di sanalah kita mengikuti salah satu dari sunnah Nabi kita bagi Rasulullah, dan juga sunnah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu adalah berkurban. Dan salah satu ikuti jejak dari Nabi kita Ibrahim adalah kita berkurban atas nama Allah, dan inilah kurban terbaik kita yang mudah-mudahan di tahun ini kita bisa berkurban di 8 titik Nusantara ya, yang alhamdulillah sudah menjadi garapan dakwah dari para guru kita. Ada di NTB yang juga tempat kediamannya guru kita Tuan Guru Parwan Fajar. Insya Allah kita akan berkurban di sana juga dari Gebita kurban kita, yang kemudian juga ada beberapa titik yang memang daerah yang sangat membutuhkan sekali hewan kurban. Di tempat kita barangkali sudah berkelebihan ya, berkecukupan dengan kurban-kurban dari saudara-saudara kita. Dan mari kita saat ini saatnya untuk berkurban di tempat-tempat yang sangat membutuhkan, dan ini bagian mudah-mudahan menjadi kurban terbaik kita. Dan untuk informasi detail tentu ada informasi yang juga sudah berkali-kali disampaikan oleh admin ya. Silahkan menghubungi Bu Darmi, juga ada Bunda Nadia ya, yang setiap kali mendampingi kita di grup yang ingin dapat informasi tentang kurban di tahun ini. Baik, alhamdulillah guru kita sudah kembali bersama kita, melanjutkan sebuah tema tentang bagaimana cinta kita terhadap istri kita, pasangan kita, dan salah satu bukti cinta kita adalah memenuhi hak-hak mereka ya, pasangan kita ya. Istri memenuhi hak pasangannya yaitu suaminya, dan juga begitulah suami juga sebagai bukti cinta memenuhi hak dari istrinya, menjadi bagian dari ketika sama-sama saling berkorban untuk memenuhi haknya masing-masing, maka sungguh akan makin tumbuh cinta di antara kedua pasangan tersebut. Silakan Ustaz, tafadhol untuk Barakallah, syukran. tema. Baik, kita lanjutkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membangun cinta kita terhadap pasangan, suami ataupun istri, di atas takwa kepada Allah, maka hendaknya kita membuktikan cinta itu dengan pemenuhan hak-hak pasangan kita, baik istri terhadap suami ataupun suami terhadap istri. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Walahunna, dan bagi mereka, yaitu istri-istri kalian, mislul ladzi alaihinna, mendapatkan perlakuan yang baik, hak yang
baik, hak yang setara, hak yang setimpal, seperti kewajiban mereka atas diri-diri kalian. Jadi seorang istri memiliki hak terhadap suami sebagaimana mereka memiliki kewajiban atas suami mereka. Yang Allah katakan hak tersebut harus diberikan bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf. Ya. Dan kata yang ma'ruf atau ucapan yang ma'ruf atau sikap yang ma'ruf. Jadi ini adalah hak yang harus diberikan terhadap pasangan kita. Ma'ruf adalah kebaikan yang bersifat umum. Baik itu ucapan, perbuatan, sikap, nafkah. Itu disebut dengan ma'ruf di dalam Al-Quranul Karim. Sesuai dengan yang Allah perintahkan dan kemampuan seseorang untuk memberikan hak-hak tersebut. Tidak memaksa pasangan, baik itu suami ataupun istri, sesuatu di luar kemampuannya. Tidak mungkin seorang istri memaksa suaminya untuk menafkahi dengan nafkah di luar kemampuan suami. Begitu juga suami tidak boleh memaksa kepada istri untuk memberikan, ya, atau melaksanakan kewajiban mereka terhadap suami sesuatu yang di luar kemampuannya. Ada hal-hal yang mungkin nggak bisa dilakukan. Dia melihat pada perempuan lain ada sesuatu yang indah, yang menawan, yang menarik, dan dia memaksakan hal tersebut pada istrinya. Maka itu di luar kemampuan sang istri. Ya. Maka hendaknya mereka mengharap dan meminta atau menunaikan hak dan kewajiban bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf, sesuai dengan kemampuan. Maka di sini jamaah sekalian, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari ayat ini bahwa kita berupaya untuk memberikan hak yang terbaik untuk orang yang paling dekat dengan diri kita. Bukan orang yang jauh, bukan orang yang di luar sana. Orang yang selalu, setiap hari, setiap saat berinteraksi, akrab dan dekat bersama kita. Inilah orang yang paling berhak untuk kita berikan haknya. Apakah itu istri ataupun suami. Kalau di luar sana kita mampu untuk bersikap dan berakhlak baik, maka akhlak baik, sikap baik itu hendaknya paling utama kita amalkan, kita praktekkan di rumah kita bersama orang-orang yang selalu dekat dengan kita. Bukankah suami adalah orang yang paling dekat untuk memberikan perlindungan, penjagaan, dan pengayoman? Maka berikanlah haknya untuk dihargai, dimuliakan. Bukankah istri adalah perempuan yang paling dekat dan memberikan banyak pengorbanan terhadap kita sebagai suami? Maka hendaknya istrilah manusia yang paling pertama kita prioritaskan mendapatkan kebaikan dari kita. Kita tunaikan hak-hak mereka. Nah, semua ini akan mampu terwujud, jamaah sekalian. Akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Ingat, bila mana dibangun di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila kita mendapati sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tidak baik, tidak sesuai dengan harapan kita, hadir, lahir, muncul, terlihat, nampak dari pasangan kita, baik itu suami ataupun istri, maka hendaknya kita, ya, menjaga kalbu kita, menjaga hati kita, menata ini hati.
fitrahnya manusia tidak suka terhadap suatu keburukan, tidak condong kepada keburukan, kejelekan. Iya, itu fitrah manusia. Kita ini lebih berharap sesuatu yang membuat kita selalu nyaman, senang, dan bahagia. Tapi bagaimana kiranya ada sesuatu, ada momentum, ada saat, ada situasi, keadaan yang kemudian kita tidak suka, kita tidak senang, muncul amarah, muncul kebencian dari sikap, tindakan, perbuatan, dan ucapan pasangan kita. Itu fitrah manusia. Tapi ingat, kata Nabi SAW terhadap pasangan, la yafruq mu'minun mu'minah, la yafruq mu'minun mu'minah, idza kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang suami ataupun istri, mukminun mukminah, suami ataupun istri, apabila dia mendapati, menjumpai, melihat sesuatu hal yang dia benci, dia tidak senangi, muncul dari pasangannya berupa perilaku, akhlak, adab yang kurang baik, atau sikap yang tidak menenangkan, yang tidak menyenangkan, tidak membuat hati kita damai, sesuatu hal yang membuat kita nggak senang, radhiya minha akhar, maka hendaknya kau melihat sisi lain, sisi kebaikan yang ada pada pasanganmu. Ya, jadi ini pesan Nabi dan wasiat Nabi SAW bahwa untuk menjaga cinta kita terhadap pasangan ini, ya, pasangan suami, pasangan istri, agar langgeng, terus terawat, cita-cita, harapan, tujuan pernikahan, ya, bahtera yang rumah tangga yang kita bawa. Kalau seorang suami yang kita nakodai ini sampai kepada tujuan, berlabuh di pelabuhan yang diharapkan oleh semua pasangan, maka pesan Nabi adalah apabila engkau melihat keburukan, kejelekan, akhlak, adab yang tidak baik dari pasanganmu, maka lihatlah sisi lain kebaikan yang ada pada istrimu atau pada suamimu atau pada pasanganmu. Kalau fisiknya yang menjadi masalah bagi seorang suami, maka lihatlah akhlaknya. Kalau fisik menjadi sesuatu hal yang dipermasalahkan oleh pasangan, lihatlah bagaimana pengabdiannya. Lihatlah pengorbanannya. Kalau seorang suami mendapati hal-hal yang kurang baik pada istrinya, lihatlah keturunanmu. Bukankah engkau telah menjadi seorang ayah? Dan engkau tidak mendapatkan predikat ayah itu kecuali karena istrimu yang melahirkan. Dia melahirkan, mempertaruhkan nyawa, berdarah-darah. Maka kalau kau mendapati sesuatu hal yang tidak mengenakkan pada istri, lihat pengorbanannya. Ya kata Nabi, radhiya minha akhar. Lihatlah ada kebaikan yang telah dia berikan kepadamu. Berapa? Ustaz Khalis, putra-putrinya berapa sekarang? InsyaAllah. 2, Ustaz. Ini para suami. Bapak Haji Husyairi, sudah berapa anak, putra, putri, cucu bahkan? Bapak Wahid, sudah berapa? InsyaAllah. Itu merupakan pengorbanan istri. Itu kebaikan istri yang tidak boleh kemudian kita tutup mata terhadap kebaikan itu. Maka kalau kau mendapati sesuatu hal yang buruk pada istrimu, ingat dia telah mengorbankan nyawanya agar engkau menjadi seorang ayah. Udah. Maka terjaga tuh cinta terhadap pasangan. Nah, begitu juga istri. Kalau bila
mendapatkan sesuatu hal yang ya, tidak mengenakan, mengecewakan, cobalah untuk memberikan terapi terhadap kalbu kita yang kecewa ini. Kalbu hati kita yang mungkin menangis, ya, merasa terzalimi, merasa kecewa, berupayalah, berusahalah obati hati kita dengan melihat setitik, dua titik, atau mungkin lebih dari itu, kebaikan yang pernah ditorehkan, yang pernah diberikan kepada kita oleh pasangan, oleh suami kita. Itu cara kita agar merawat ya, cinta yang Allah titipkan kepada kita terhadap pasangan. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, bisa jadi engkau membenci sesuatu itu muncul, hadir, ada pada pasanganmu, baik suami ataupun istri. Tetapi di balik apa yang kau tidak senangi, kau tidak suka itu, Allah titipkan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Apakah di hari itu? Apakah di saat itu? Atau di kemudian hari? Allah perlihatkan khairan katsira itu. Bahkan khairan katsira kalau kita mampu bersabar, menguatkan hati kita, ikhlas penuh redha, khairan katsira, kebaikan yang berlimpah itu akan kita dapatkan nanti di akhirat, balasan pahala. Jadi sahabat sekalian, apabila kita melihat sesuatu hal yang tidak mengenakan, tidak kita sukai, ada pada pasangan kita, jangan titik fokus penglihatan kita hanya pada kekurangannya, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita benci. Tapi coba alihkan pandangan kita pada titik yang membuat kemudian kita coba mencari 1000 alasan untuk mentoleransi, untuk memaafkan, dan seterusnya. Ya. Fattaqullah, dan bertakwalah dan berharaplah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak mungkin ya, seseorang akan selalu pada nuansa kesempurnaan. Ada kalanya seorang istri ataupun suami khilaf, salah, teledor, atau keindahan-keindahan yang dulu mungkin pernah kita sanjung, ya, kita sanjung, kemudian berangsur-angsur keindahan itu sudah mulai redup, mulai pudar. Ya. Ingat kebaikan yang pernah dia berikan, ingat keindahan yang pernah kau sanjung. Ya, mohon maaf. Nah, ini untuk mengingatkan kita kembali. Kalau di usia 50 tahun, pasangan melihat pasangannya secara fisik, mulai keindahan itu sudah redup, sudah hilang, sudah sirna secara fisik. Ingatlah dulu ketika engkau menikah, di awal-awal pernikahan, di usia 20 tahun, 25 tahun. Bukankah keindahan itu hilang seiring hidup bersamamu? Bukankah kemolekan fisik, ya, gigi yang rapi, yang putih, yang indah, yang dulu disanjung, sudah ada yang rontok, sudah ada yang copot, sudah nampak tidak indah. Ingat, keindahan itu hilang seiring hidup bersamamu. Rambut yang terurai, dulu hitam, indah, mulai memutih. Ya, kalau dulu dipandangin, dilihatin, senang. Sekarang, kemana Ustaz Khalis? Ingat, dia memutih. Itu seiring hidup bersamamu. Kulit yang kencang, yang molek dulu, hari ini tidak seperti itu. Ingat, semua itu karena dia menghabiskan waktu bersama kita, bersama pasangan kita. Ya.
Maka lihatlah kebaikan-kebaikan istri kita. Lihatlah kebaikan-kebaikan pasangan kita, suami kita. Ini pesan dan wasiat Nabi. Subhanallah. Saya yakin-yakinnya. Kalau cinta kita dibangun di atas apa yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, saya yakin bahwa insya Allah bahtera rumah tangga yang kita bangun akan sampai pada tujuannya. Insya Allah. Kemudian hak seorang istri terhadap suami khususnya adalah hendaknya diberikan hak-hak mereka untuk diberikan ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Berikan mereka. Kalau ilmu itu kemudian kita tidak miliki, tidak ada pada diri kita, ajak bersama-sama untuk mendapatkan ilmu itu. Berikan ruang, berikan kesempatan, berikan kemudahan, berikan akses. Kita yang berikan dia akses, kita yang hadirkan. Agar pasangan kita, terutama istri kita, memahami, mengerti tentang hukum-hukum syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban suami untuk mengajarkannya, mendidiknya. Kalau kita tidak mampu, berikan aksesnya, berikan sarananya, berikan kemudahan agar dia memiliki ilmu tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tersirat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Siapa ini yang dihitab, yang disebut oleh Allah adalah para suami, kepala rumah tangga. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Disebut keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada istri, ya, ada anak-anak, dan orang-orang yang harus kita tunaikan hak-hak mereka. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari dahsyatnya, beratnya, pedihnya siksa api neraka. Hak seorang istri diberikan perlindungan, penjagaan, dituntun sampai ke surga. Tidak dibiarkan dia berjalan sendiri sehingga dia bingung mau kanan atau kiri. Kewajiban suami untuk menuntun. Suami harus mengetahui jalan yang lurus. Mana jalan yang menghantarkan ke surga. Jaga pasangan kita. Bawa pasangan kita. Lindungi dia. Jangan sampai terjilat api neraka. Kau selamatkan dia sampai di surga. Karena untuk sampai ke sana kau harus memiliki ilmu. Maka para suami bekali diri dengan ilmu. Kalau belum memiliki ilmu yang mumpuni, yang maksimal, sama-sama dengan pasangan, berazam, bertekad, memiliki cita-cita yang sama untuk sama-sama membekali diri dengan ilmu agar sampai ke tujuan. Dan para ulama menyebutkan ini isyarat agar kita senantiasa bersabar. Para suami, kepala rumah tangga, bersabarlah dalam menuntun, ya, dalam mengayomi, dalam membawa istri kita untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecenderungan, kecintaan seorang suami terhadap istri atau istri terhadap suami itu fitrah, anugerah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerah Allah yang kadang manusia tidak mampu untuk mengendalikan itu. Kecenderungan dia terhadap pasangannya, ya, yang Allah titipkan. Mungkin dia memiliki pasangan lebih dari satu, ya, sehingga dia tidak mampu berbuat adil untuk terhadap kecintaan terhadap pasangannya. Makanya Nabi kemudian berdoa. Ya, Nabi berdoa dalam sebuah hadis yang sampai kepada kita. Nabi menyampaikan kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima la amlik. Ya Allah, inilah upayaku, ikhtiarku, membagikan perhatian, membagikan cinta dan kasih sayang terhadap istri-istriku. Nabi SAW memiliki beberapa istri. Dengan penuh keadilan, Nabi menunaikan kewajiban beliau dan memberikan hak-hak pasangannya. Tapi terkait dengan perasaan, terkait dengan hati, yang itu di luar
kemampuan dan kendali manusia untuk memanage hatinya, menjaga hatinya tentang cinta terhadap pasangan. Mungkin saja dia mencintai salah satu istrinya lebih besar dari istrinya yang lain dalam cintanya, ya, dalam kalbunya. Maka kemudian Nabi minta ampun kepada Allah. Tidak bisa berlaku adil, tidak bisa berbuat menyamaratakan cinta Nabi terhadap semua istrinya dalam hati, di dalam kalbu. Karena ini adalah di bawah kendali dan pengawasan Allah. Ya, hanya Allah yang mampu mengendalikan hati manusia. Tapi dalam memberikan hak dan menunaikan kewajiban, Nabi berlaku adil. Ya. Maka jangan ya Allah, Engkau mencela aku dalam perkara yang aku tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan. Itu berbagi cinta dengan adil di dalam hati. Karena Nabi SAW mencintai istri-istri beliau seluruhnya. Namun ada istri beliau yang paling beliau cintai. Yang pertama adalah Ummul Mukminin Khadijatul Kubra, Khadijah. Yang kedua, setelah beliau meninggal dunia, Ummul Mukminin Khadijatul Kubra, yang beliau paling cintai adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam hati beliau, dalam cintanya. Adapun dalam menunaikan hak, ya, hak-hak istrinya, Nabi menunaikan kewajiban beliau, diberikan sama rata dalam hak-hak mereka dan penuh keadilan. Nah, jemaah sekalian Allah muliakan, ini terkait cinta terhadap pasangan, terutama cinta kepada istri yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ad-Da' wad Dawa. Barakallah atas kajian kita pagi hari ini. Mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang ditanyakan, mungkin nanti kita buka kesempatan di pertemuan berikutnya. Insya Allah mohon dimaafkan, saya harus pamit. Ya, saya mau mengantar anak saya untuk sekolah. Ini kesempatan seorang ayah selalu dekat dengan anaknya. Ya, seorang ayah selalu dekat dengan anaknya. Ada nanti waktunya kita akan jauh dari anak-anak kita. Kemudian, ya kenapa dulu kita nggak selalu dekat dengan anak-anak? Ini kesempatan saya. Jadi izinkan saya pamit, saya mengantar anak saya untuk sekolah. Barakallah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dan Khalid, saya yakin ini banyak pertanyaan ini. Masya Banyak Allah. pertanyaan akan mungkin ada yang mau curhat, ada yang menyampaikan. Tapi sekali lagi mohon maaf. Ini bicara tentang hak anak saya. Karena saya bicara tentang hak. Jadi insya Allah ditunda dulu. Kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, jazakallah khairan Tuan Guru yang sudah mendampingi kita ya di pagi ini. Walaupun belum dibuka tanya jawab, tentu silakan untuk mencatatkan tanya jawab yang nanti insya Allah Bunda Nadia mungkin bisa juga dicatat ya beberapa pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya, saya berikan waktu dicatat, di share di chat ya. Nanti akan dicatat dan akan kami sampaikan juga ke Tuan Guru untuk nanti jadi sebuah pembahasan insya Allah di pekan depan. Tema tentang cinta terhadap keluarga ini menjadi bagian yang insya Allah akan dibahas kembali. Ini bagian bab terakhir sesungguhnya yang ada dalam kitab Ad-Da' wad Dawa kayak Ibu Qayyim Al-Jauziyah yang beliau menyatakan cinta atau kasmaran ya, kalau beliau dalam tulisannya itu yang tidak dicela ataupun dibolehkan, salah satunya adalah ketika kita mencintai terhadap pasangan kita atau terhadap anak-anak kita, ini bagian yang memang dibolehkan eh, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk kita memang mencintai eh, pasangan kita, istri kita atau pasangan suami kita dan juga anak-anak. Itu bagian dari memang sebuah fitrah, dan ketika itu pun eh, ketika Rasulullah SAW tadi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memohon ampunannya karena tidak bisa berbagi tentang cinta terhadap istri-istrinya, karena ini adalah sebuah fitrah ketika Rasulullah lebih mencintai Aisyah radhiallahu anha tentunya karena sesuatu yang memang fitrah dan tidak bisa ditolak dalam hatinya. Tapi dalam prakteknya tentu Rasulullah SAW menunjukkan cinta secara adil kepada isi-isinya semuanya. Begitulah sekilas apa yang tadi dibahas oleh
guru kita, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau tentang bagaimana cinta ini akan tumbuh subur dalam keluarga kita ketika pasangan saling-saling memenuhi hak pasangannya. Suami melakukan kewajiban dan memenuhi hak istrinya. Begitu pula sebaliknya, istri melakukan kewajiban dan juga memenuhi hak dari suaminya. Ketika itu dilakukan secara bersamaan, insya Allah menjadi sebuah kunci rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan silakan kalau ada yang masih penasaran ingin bertanya di chat, nanti Bunda Nadia akan mencatatnya dan insya Allah akan kami sampaikan ke Tuan Guru. Jadi menjadi pembahasan insya Allah yang menarik ya. Di pekan depan, di Jumat pekan depan kita tetap masih membahas tentang cinta yang ada dalam kitab Ad-Dawa dan itu menjadi bagian yang tentu banyak sekali kaitannya dengan apa yang terjadi di sekitar kita dan mungkin yang kita alami juga tentang bagaimana cinta terhadap pasangan kita menjadi hal yang sangat penting dalam menumbuhkan sesungguhnya cinta kepada Allah dan Rasulnya karena itu bagian yang memang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Baik, sebelum ditutup apa namanya tentang cinta ini kajian kitab Ad-Dawa akan kembali informasikan tentang meminta kurban ya. Ini adalah juga bagian dari cinta kepada sunnah Nabi kita SAW yaitu adalah kita berkurban di tahun ini dan insya Allah kurban di tahun ini kita azamkan untuk berkurban di tempat-tempat yang sangat membutuhkan. Jadi itu juga bagian dari cinta kita kepada sesamanya, sebab kita dan tentu cinta kepada Allah salah satunya juga diwujudkan dengan cinta kepada kaum muslimin karena orang muslim itu sangat mencintai kaum muslimin yang lainnya karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia al-mu'minu akhul mu'min bahwa seorang mukmin itu saudaranya mukmin yang lain bahkan disebutkan dalam sabda Nabi yang lain al-bunyan wahid seperti sebuah bangunan yang satu ya yang satu ya bangunan yang satu itu yashhadu ba'duhum Allah saling menguatkan sesamanya dan insya Allah untuk saling menguatkan sesama kita di tanggal 24 Mei ini kita akan eh, safari dakwah ke Bandung. Ini juga bagian kita silaturahim antara jamaah yang ada di Jakarta dengan juga jamaah yang ada di Bandung ya. Jamaah yang ada sekitar Jabotabek, sekitar Jakarta, Bogor, Depok gitu ya, Tangerang gitu ya, Bekasi. Insya Allah akan kita berkumpul dalam satu bis bersama Tuan Guru dan juga Ustaz Dodi Al-Jambari. Kita akan bersama oleh para guru kita untuk hadir di Bandung insya Allah tanggal 24 Mei. Dan kami buka siapa yang ingin ikut dalam kafilah dakwah ini. Tidak hanya mungkin yang karena bertepatan jauh atau tidak mungkin bisa mengikuti, silahkan tetap kita menjadi bagian dari kafilah dakwah ini dengan kita mendukung program ini, baik dengan hartanya atau doanya, itu kita akan terima dengan sangat eh, penuh kebahagiaan tentunya ada keterlibatan dari jamaah semuanya untuk mendukung program Safari Dakwah kami di tanggal 24 Mei dan temanya tentang halal dan cinta ya insya Allah ya Bunda Nadia ya Bunda Nadia sebagai eh, Iya, project Ustadz manager Walis. ya silakan. Kalau untuk temanya dari para asatid itu beda-beda, tapi intinya menjelaskan tentang halal. Temanya kalau dari UD ada diselingi dengan latihan otak kiri. Kalau Tuan Guru menjelaskan tentang halal yang lebih spesifik. Jadi ke masalah cinta dan halal juga dibahas nanti sama Tuan Guru. Iya, Kalau dari Baba Hekal sendiri tentunya masternya ya. Jadi menjelaskan halal secara global dan masalah sertifikasi juga nih. Banyak pertanyaan nanti dari iya. Bandung. Ya, Hmm. gitu Ustadz Walis. Boleh sedikit diinformasikan mungkin bukan rundown ya. Perjalanannya insya Allah kan kita dari pagi hari ya tanggal 24 ini kita akan berangkat satu bis dan tentu ada tausiah-tausiah dari para guru kita selama dalam bis ini gitu ya tidak hanya duduk dalam bis kemudian tidur ya insya Allah di dalam bis pun ada kegiatan yang kita lakukan gitu ya akan dibimbing oleh para guru kita dari mulai ada sholawatnya ada zikir-zikir yang kemudian juga ada nasihat-nasihat dari para guru kita yang kemudian ketika tiba sekitar mudah-mudahan lancar ya dimudahkan jadwalnya jam berapa dan bisa jelaskan sedikit bocorannya Bunda Nadia ya. Boleh Ustadz Walis. Jadi pertama kalau yang dari Jakarta kan kumpul di Jakarta setelah subuh.
Berangkat kalau bisa sepagi mungkin, seawal mungkin, sekitar jam 5.15. Insya Allah kalau lancar jam 8 sudah sampai, jam 8 itu mulai acara di Masjid Salman ITB. Nah, itu jadwalnya lumayan full kalau di Masjid Salman karena di sana juga ada Halal Center. Itu kita agendakan sampai pukul 11.30. Setelah itu, kalau memungkinkan sholat berjamaah di Masjid Salman. Kalau memang keadaannya macet, kita nanti survei duluan untuk masalah akses dari Masjid Salman ke Masjid Husnul Khotimah. Kalau tidak memungkinkan nanti berjamaahnya di Masjid Husnul Khotimah. Nah, itu mulai kajian pukul 13 sampai pukul 15 di Masjid Husnul Khotimah. Nah, itu juga ada permintaan di Masjid Husnul Khotimah karena hanya 2 jam, minta permintaan perpanjangan sebentar setelah sholat asar bersama, masih ada diskusi tentang halal. Qadarullah ada penyelia halal yang bersedia buka stand di masjid tersebut gitu. Jadi mungkin sekitar jam 16 baru nanti insya Allah kami persilakan untuk mampir ke gubuk kami ya, Ustadz Nulis. Untuk ramah tamah sampai maghrib atau kalau yang mau menginap seperti Budi Darmi, boleh di rumah saya seadanya Iya. gitu. Kalau nginep semuanya gimana tuh? Nah, kalau semuanya kalau mau ngampar semuanya di rumah Insya Allah. boleh. Masya Allah. Dengan senang hati, dengan Baik. keadaan yang seadanya. Alhamdulillah wa syukurillah ya, jazakallah khairan, jazakillah khairan katsira kepada Bunda Nadia yang sudah mengkoordinasikan ya Afwan. kegiatan Safari Dakwah ini. Mudah-mudahan Allah ridho dengan amal kita. Aktivitas ini menjadi aktivitas yang mudah-mudahan tidak hanya sekali ya. Kita juga bisa berkunjung ke berbagai daerah, mungkin ada yang di Cirebon atau di daerah lain gitu ya, atau di daerah tempat-tempat lain yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selalu mengikat silaturahim dengan jamaah-jamaah kita di daerah, dan sehingga kegiatan MKI memang bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk kaum muslimin gitu ya. Dan tentu dengan membawa misi yang besar, kita ingin kalau kata Bu Nadina, kita ingin masuk surga sekeluarga, menjadi sebuah visi besar ya dari MKI. Dan tidak hanya sekeluarga, tidak sejamaah gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa saling memberikan syafaat gitu kan, tidak hanya kita terhadap keluarga kita, tapi juga terhadap para sahabat kita yang ada di sini, solihin wa solihat gitu ya, orang-orang soleh yang hadir di dalam majlis ini. Mudah-mudahan juga saling memberikan syafaat terhadap saudaranya, sahabatnya, yang karena ini adalah satu majlis. Tentu majlis inilah majlis yang kita bina, mudah-mudahan menjadi bagian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW menjadi wasilah untuk menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pembahasan kita tentang cinta, tentu bermajlis salah satu bagian dari upaya kita untuk menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya diwujudkan dengan kita saling mencintai dengan sesama. Sebagai penutup, mungkin dari Bu Ninik ada yang diinformasikan, Bu Ninik sebagai Sekum MKI. Monitor Bu Nini. Baik, kalau tidak ada, baik jamaah yang dengan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum adana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.